guys, bersama The Bio di sini. Hari ini kita akan membahas seputar Haji Anies Rashid Baswedan. Mau tahu seperti apa kisahnya? Stay terus di channel ini ya. Penganiayaan terhadap korban yang masih di bawah umur. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara sebangsa yang saya cintai, harap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Perjalanan ini perjalanan spiritual bagi kami. Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami, TNI, polisi, ASN, kepada mereka kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa. Dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan. Negara yang membereskan soal ketidakadilan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari katong lakukan perubahan. Haji Anies Rashid Baswedan SEMPP PhD atau biasa dipanggil Abah atau Anies Baswedan. Beliau adalah seorang akademi, aktivis dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies Baswedan dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya, Rashid Baswedan, adalah mantan dosen yang pernah menjabat dekan Fakultas Ekonomi, kemudian Wakil Rektor II Universitas Islam Indonesia pada tahun 1990 sampai 1993. Sedangkan ibunya, Alia Rashid, adalah guru besar emeritus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, pejuang kemerdekaan Indonesia yang dinobatkan pemerintah sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Anies Baswedan menikah dengan Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mutiara Anissa, Mikhail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Ia memenuhi undangan dari Salman Abdul Aziz untuk menunaikan ibadah haji pertama kalinya bersama dengan istrinya Ferry Farhati dan ibunya Alia Rashid pada September 2017. Anies Baswedan merupakan sosok yang sangat dekat dengan keluarganya. Bisa dilihat dari kesehariannya dan kedekatannya kepada seluruh keluarganya. Dia adalah sosok seorang ayah yang hangat dan dirindukan oleh anak-anaknya. Tak banyak yang mengetahui bahwa istri dari Anies Baswedan merupakan disabilitas, memiliki gangguan pada pendengarannya. Dia menggunakan alat bantu untuk mendengar, dan itu tidak menjadi penghalang cinta Anies Baswedan pada istrinya. Pada 1 Desember 2020, Anies menjalani karantina mandiri di rumah dinasnya di daerah Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat setelah dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Ia mengumumkan bahwa dirinya telah dinyatakan positif COVID melalui media sosial dengan siaran langsung
di akhir tahun 2020, tepatnya 29 Desember 2020. Ia dinyatakan negatif COVID hasil tes swab pada hari sebelumnya. Beliau memulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Kota Yogyakarta. Menginjak usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2 Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Pada saat SMP, Anies bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di sekolahnya. Setelah lulus SMP, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AVS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Dia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Menginjak jenjang perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Dia tetap aktif berorganisasi. Dia pernah bergabung di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu, dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas melalui Kongres pada 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disebut dengan BEM sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga pada akhirnya, Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation atau Yayasan Pertukaran Pelajar Indonesia Amerika untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs Universitas Maryland pada tahun 1997. Pada tahun 2007 tanggal 15 Mei, Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina. Saat itu ia merupakan rektor termuda di Indonesia, di mana usianya pada saat itu adalah 38 tahun. Pada saat menjadi rektor di Universitas Paramadina, Anies Baswedan membuat sebuah gebrakan baru yang bernama Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina yang mencakup biaya kuliah, buku, dan biaya hidup, di mana yang mendapat beasiswa tersebut adalah anak-anak pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi atau hanya menerima mahasiswa terbaik. Gebrakan lain yang dilakukan adalah pendidikan anti korupsi di universitas yang ia pimpin. Pada pemilihan presiden 2009, para akademisi dipercaya untuk menjadi moderator dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden, di antaranya Anies Baswedan, Komarudin Hidayat,
Aziliani Fahmi Idris, dan Pratikno. Dia dipilih oleh KPU sebagai moderator dalam debat pertama yang dilaksanakan pada 18 Juni 2009. Anies kembali terpilih secara aklamasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina sebagai Rektor Universitas Paramadina pada tanggal 5 Mei 2011 untuk meneruskan masa jabatan sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Universitas Paramadina memiliki kualitas pendidikan yang baik dan meningkat, serta memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak 27 Oktober 2014 hingga masa jabatannya sebagai Rektor berakhir, ia merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 2017 di Istana Merdeka Jakarta, secara resmi Anies Rashid Baswedan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah resmi menjadi gubernur, Anies membuat beberapa kebijakan, di antaranya 1. DP 0. Program ini merupakan program bagi masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah dengan uang muka yang ringan, bahkan tanpa uang muka sama sekali. Program ini mendapatkan banyak kritikan dan adanya tidak konsisten. Anies ingin DP 0%, tetapi hal ini dianggap melanggar aturan Bank Indonesia. Anies juga dianggap tidak konsisten apakah rumah yang ditawarkannya merupakan rumah tapak atau rumah susun. Sandi menegaskan bahwa program ini mirip dengan program rumah susun yang ada di Singapura. Program tersebut berupa pemerintah membangunkan rumah bukan sebagai fasilitator pembiayaan. 2. Proyek reklamasi. Anies membatalkan perizinan reklamasi 13 pulau di Teluk Utara, Stadion Internasional Jakarta. Pembangunan ini sebenarnya sudah direncanakan semenjak Jokowi menjabat sebagai gubernur, tetapi pembangunannya baru direalisasikan pada tahun 2019 pada saat Anies menjabat. Banjir di Jakarta. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Anies menerapkan program sumber daya air untuk pengendalian banjir, seperti revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi, pembangunan sumur resapan, meningkatkan revitalisasi kanal, revitalisasi sistem poldar, pembangunan tanggul pengaman pantai, dan juga perbaikan tata kelola air. Yang kelima, penanganan COVID-19 di Jakarta. Saat virus COVID-19 memasuki Indonesia dengan adanya 2 pasien yang positif, Anies mengumumkan pembentukan tim tanggap COVID-19. Pelaksanaan hari bebas kendaraan motor ditiadakan untuk menghindari kerumunan, tidak adanya kegiatan belajar di sekolah, penghentian operasional kantor, tempat hiburan, serta destinasi wisata ditutup. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pertama kali diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga PSBB pertama yang dilakukan di Indonesia. Masa jabatan Anies di Jakarta pada tahun 2022. Dan saat ini Anies Baswedan mencalonkan diri menjadi calon Presiden RI pada tahun 2024 dengan mengusung visi misi dalam Capres 2024. Visi Indonesia adil dan makmur untuk semua. Misinya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. 2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumpu di kancah global. 3. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. 5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. 6. Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia, dan memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi,
tanpa tembang pilih, dan itulah serangkaian visi misi dari Capres nomor 1 Anies Baswedan dan partnernya Muhaimin Iskandar. Anies Rashid Baswedan menjanjikan perubahan yang lebih baik dan menjadi abah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tonton video lengkapnya di channel kami ya. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe sosmed kami yang lain juga.